Menurut data, orang Indonesia menghabiskan 6 jam sehari di depan layar handphone. Artinya, kita mengecek HP 70-100 kali setiap harinya. Tapi lucunya, orang-orang kita sering bilang, gak punya waktu untuk membaca satu halaman. Jadi, benarkah kita yang kekurangan waktu? Atau kita memang terlalu takut mengakui bahwa kita sudah menjadi budak media sosial? Kita hidup di zaman dimana satu notifikasi bisa menarik perhatian lebih cepat daripada suara hati kita. Scroll sudah jadi refleks, bukan jadi pilihan. Kita buka HP tanpa sadar, lalu bertanya-tanya, oh tiba-tiba sudah malam ya? 6 jam, waktu yang cukup untuk membaca 2 bab buku, menyelesaikan tugas kuliah, menulis ide-ide, atau sekedar memahami sesuatu yang penting untuk hidup kita. Tapi 6 jam itu habis untuk hal-hal yang tidak pernah kita ingat lagi. Kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, fakta ini bukan cuma angka di laporan. Ini nyata terjadi. Di warung-warung kopi, 4 orang duduk satu meja, tapi masing-masing sibuk scroll konten. Ini tanda bahwa masalah ini bukan tentang teknologi, tapi tentang kebiasaan. Disinilah peran penting literasi. Literasi itu bukan cuma soal membaca buku. Literasi itu cara kita membedakan mana fakta, mana pendapat, mana yang bermanfaat, mana yang hoaks. Literasi itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Pertanyaannya, kalau kita bisa habiskan 6 jam untuk scroll, kenapa kita tidak bisa sisihkan 15 menit untuk membaca? Kalau kita bisa hafal gerakan TikTok terbaru, kenapa sulit sekali menghafal satu paragraf pelajaran sekolah? Ini bukan tentang mengurangi hiburan kita. Ini tentang menambah masa depan. Bayangkan, kalau 6 jam itu kita pakai dengan cara yang lebih bijak. 30 menit baca buku, 20 menit belajar hal-hal baru, dan 10 menit merangkum ide-ide. Sisanya hiburan, ya silakan. Kita tidak harus sempurna. Kita hanya perlu mulai dengan literasi sederhana. Coba kita lihat, Lombok Tengah sedang berkembang. Mandalika mulai ramai, pariwisata merosot naik, pembangunan jalan besar-besaran. Tapi pembangunan fisik gak ada artinya kalau kita tidak siap secara mental dan pengetahuan. Oleh karena itu, Lombok Tengah butuh generasi yang melek informasi. Generasi yang bisa memahami situasi, bukan cuma ikutan tren. Perpustakaan Lombok Tengah hadir bukan hanya sebagai tempat menyimpan buku, tapi sebagai pusat belajar, pusat bertumbuh, dan pusat bersosialisasi. Karena literasi bukan milik orang pintar. Literasi adalah hak semua orang. Dan perpustakaan Lombok Tengah berdiri untuk memastikan hak itu benar-benar sampai ke masyarakat. Supaya 6 jam kita tidak hilang begitu saja. Supaya waktu yang kita habiskan setiap hari tidak hanya membuat kita terhibur, tapi membuat kita bertumbuh. Jadi, sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah kita punya waktu. Pertanyaannya adalah mau kita gunakan waktu itu untuk apa? Karena perubahan besar di Lombok Tengah
tidak akan datang dari bangunan tinggi atau proyek besar. Perubahan itu datang dari kepala-kepala yang mau membaca, mau memahami, dan mau berpikir jauh ke depan.